Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Suzada Faizullah dengan NIM 2605 0122 12011 dari kelas Survei Hidrografi A. Jadi, video ini akan berisikan tentang penjelasan terkait praktikum ketiga Survei Hidrografi yang mana berisikan materi tentang DJI Phantom drone DJI Phantom 4 Pro V2.0. Oke. Jadi, kita beralih ke PowerPoint yang telah saya buat sebelumnya. Oke. Jadi untuk drone DJI Phantom ini sendiri merupakan wahana udara tanpa awak yang banyak digunakan dalam kegiatan survei yang untuk digunakannya itu memperoleh data spasial berkualitas tinggi di wilayah pesisir. Nah, drone itu dilengkapi dengan komponen utama berupa airframe ataupun frame body bagian utamanya, dilengkapi dengan 4 motor dan propeller, gimbal 3 axis yang menstabilkan kamera dan juga kamera dengan spesifikasi 20 megapiksel dengan sensor 1 inch. Sistem navigasinya itu menggunakan GPS GLONASS serta dengan controller yang terhubung ke perangkat mobile ataupun bisa menggunakan controller dari si controllernya sendiri, layar dari controller bawaannya yang bisa menampilkan telemetri ataupun tampilan selama dia penerbangan. Pengoperasiannya itu dimulai dengan pengecekan baterai, kalibrasi kompas dan lain-lain seperti biasa. Setelah semua siap, baru dilakukan ground checking yang mana kamera atau DJI ini, si drone DJI ini akan bisa digunakan untuk melakukan survei hidrografi secara manual atau mapping secara manual ataupun bisa mengikuti alur yang telah dibuat sebelumnya. Seperti sistemnya sama seperti lajur perum pada saat pengambilan data batimetri. Jadi nanti akan dibuat dulu alur buat pengambilan data ataupun gambarnya. Setelah itu si drone akan bergerak sendirinya mengikuti alur yang telah kita buat. Dalam survei itu sendiri itu Phantom 4 Pro ini digunakan atau berperan buat pemetaan garis pantai, identifikasi perubahan morfologi pantai, dokumentasi kondisi perairan dangkal dan juga menyediakan citra beresolusi tinggi yang dapat dirubah menjadi ortomosaik atau model elevasi untuk mendukung analisis pesisir. Biasanya juga di drone-drone yang kelas berat seperti DJI Phantom 4 Pro ini tuh dilengkapi dengan sensor lidar yang mana itu custom sendiri setauku yang bisa kayak di root gitu sistemnya. Oke, berikutnya buat komponen utama dari si drone ini itu yang pertama itu ada hardcase yang didapatkan setelah pembelian, lalu ada aircraft body-nya sendiri seperti ini, lalu ada remote control. Nah, untuk remote controlnya ini itu dibagi menjadi dua, ada yang dilengkapi dengan layar yang sudah ada sebelumnya ataupun menggunakan handphone dari si user dan menggunakan aplikasi DJI Go. Untuk kontrolnya sendiri itu tombol-tombolnya itu kayak biasa aja, ada tombol power, ada tombol return to home, ada displaynya, terus ada antenanya juga di kiri kanan, ada tombol reconfigure, belakangnya tuh bisa digunakan untuk naik turun kamera atau adjust kamera dan juga untuk tombol pengambilan foto dan video. Oke, berikutnya itu ada propeller yang didapatkan sebanyak 4 pasang, lalu didapatkan itu baterai. Untuk si drone-nya sendiri ada charger untuk baterainya, ada power cable, ada gimbal clamp, USB O3 cable dan juga micro USB cable. Pada beberapa paket pembelian juga disertakan oleh micro SD juga. Jadi si drone ini udah bisa menyimpan foto atau video langsung ke drone-nya, sehingga mudah untuk diakses. Jadi untuk pengoperasian si drone-nya itu sendiri, pertama itu dari yang paling basic aja. Untuk pengoperasiannya itu dimulai dari memasang baterainya sendiri yang ini ke bagian belakang drone-nya sampai ada bunyi klik, yang itu berarti tandanya baterai sudah terpasang dengan baik. Berikutnya itu dipasang si propeller yang sebanyak 4 pasang ini ke tiap-tiap motor yang ada di drone-nya. Jadi untuk pemasangan propeller itu dicocokkan dengan tanda warnanya. Jadi ada propeller yang berwarna silver dan juga ada yang berwarna hitam bagian tanda di bawahnya, ada ringnya kayak gitu. Dan propeller itu sendiri dipasang terus diputar hingga terasa terkunci. Setelah itu bisa kita lepaskan pengunci gimbal yang ini, gimbal clamp, agar si gimbalnya dapat bergerak bebas saat dinyalakan, dan juga pelindung kerangka atau pelindung propeller yang ada di sini. Dan dipasang sesuai dudukan hingga tiap lengan atau propeller itu terkunci.
Berikutnya tuh langsung bisa dilaksanakan prosedur ground control aja, dimulai dengan menghidupkan controller yang dengan tekan tombolnya sekali, kemudian tekan dan tahan. Jadi kayak tekan terus tekan tahan. Nah, ini aku contohin pakai controller gaming aja ya. Berikutnya itu menyambungkan dari perangkat mobile kalau misalkan main pakai HP, tapi kalau misalkan di praktikum kemarin kita udah menggunakan layar, jadi dia udah terkoneksi secara otomatis di layarnya. Setelah controller aktif dan udah tersambung, hidupkan drone dengan cara yang sama, dan juga untuk menyalakan mesin drone-nya itu bisa menggunakan analog dan diarahkan ke serong bagian dalam seperti ini. Nah, itu buat menyalakan mesin drone-nya. Lakukan pengecekan status baterai terlebih dahulu, GPS, kompas, serta koneksi antara drone dan controller sebelum melakukan penerbangan. Dan kalau bisa sebelum melakukan penerbangan itu baterai udah harus full, nggak boleh di bawah 50, apalagi di bawah 20%, dikarenakan takutnya drone tidak memiliki waktu untuk kembali atau return to home pada saat baterainya habis. Karena kapasitas baterai dari si drone ini sekali pemakaian itu bisa ya paling lama 15-30 menit untuk aktivitas pengambilan data. Ya, seperti itu. Mungkin terima kasih atas yang telah mendengarkan atau menonton video ini. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan terhadap video ini, saya mohon maaf dan sekian. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.